pertama saya buka itu yang support teman. Berapa sih teman kita kan gitu. Nah ketika teman ini udah pada nggak datang, itu kita terjun bebas. Nah dari situ akhirnya saya punya taktik promosi, saya ngasih gratis makan orang. Misalkan ada teman yang kerja di perusahaan manapun, saya tanya divisinya berapa orang, 10 orang, makan gratis saya bilang gitu. Nah akhirnya saya belajar, ketika besoknya dia datang lagi nih bawa saudara, saya bungkusin satu, saya bilang terima kasih udah bawa tamu. Lalu besoknya lagi ada temen makan, saya kasih gratis minuman gitu ya. Memang saya buang uang, tapi ya itu semua membuahkan hasil. Jadi saya nggak pakai flyer, nggak pakai diskon aja, karena kan makanan itu kan yang merasakan kan mulut ya gitu. Jadi ya itulah kurang lebih udah jatuh berdiri lagi jatuh, luar biasa lah. Jadi awalnya itu dikarenakan hobi. Jadi waktu dulu masih sekolah di luar, kerjaan saya tuh masakin temen. Kalau ada pesta, kalau ada apa, akhirnya saya juga kerja di restoran, jadi tukang cuci piring, jadi tukang pel gitu. Nah akhirnya saya ditanya sama si chefnya, bisa nggak buat tip? Bisa, saya bilang gitu. Akhirnya dari situlah saya ketika pulang ke Indonesia, akhirnya saya buatin orang tua saya buatin kakak saya. Nah cuman pada saat itu kan, kalau buat restoran kan lumayan ya, nyewa tempatnya mahal. Akhirnya saya mulai dari halaman rumah. Nah setelah saya coba-coba, ternyata kok lumayan nih gitu, ngundang-undang temen. Awalnya dari harga 25.000, jadi di Jalan Panglima Polim awalnya. Lalu setelah saya coba, teman-teman bagus nih responnya kan. Lalu udah buka restoran, nanti dulu deh saya bilang gitu, uangnya belum cukup nih gitu kan. Nah akhirnya setelah sempat booming di daerah Panglima Polim, akhirnya ada beberapa stasiun TV yang meliput. Nah di situ sempat happening juga ya di kalangan Kebayoran Baru itu. Nah akhirnya setelah setahun di sana rumahnya kita jual. Lalu 2005 saya pindah ke sini sampai sekarang di Jalan Gandaria Tengah 2 nomor 30. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bermitra bergabung dengan Iga Panggang Panglima, silahkan aja dengan biaya startupnya 50 juta dan very simple, sangat simple kok kerjasamanya. Nah, tapi syaratnya letak lokasi itu harus saya survei. Kalau memang tidak masuk kriteria, akan saya katakan tidak. Tapi kalau memang itu bagus, saya akan katakan bagus. Ya paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mas, ini lagi persiapan apa nih Mas? Persiapan narang aja nih buat manggang. 10 menitan paling. 10 menit ya? Iya. Gini nih. Ini apa ini Mas? Proses doang nih? Iya. Wih, manggang. Ini yang di depan ini satu bak nih kurang lebih berapa kilo deh? Ini 20 porsi. 20 porsi ya? Ya. Ini satu tungku ini kapasitas berapa giga sih Mas? Ini 37. 37 satu tungku ya? Ya. Kalau 2 30 ya, total keseluruhan ya. 37 untuk semuanya ya? Ya, 37 porsi. Gesit-gesit amat Mas tangannya Mas? Ya, kalau nggak kayak gitu cepat gosong, Bang. Ya. Soalnya panas banget ini. Harus cepat. Ini sesi yang keberapa nih Mas? Ini sesi kedua. Sesi kedua nih ya? Ya. Baru buka ini. Proses pemanggangan kurang lebih berapa lama? Kita sama kayak ini, bikin arangnya aja. Jadi 10 sampai 15 menitan. Proses moles, bumbuin. Ini pakai saus apa sih Mas? Saus racik, bumbu barbecue. Dia minta minyak deh.
Berarti berapa kali dioles, Mas? Ini 2 kali. 2 kali pengolesan ya? Ya. Udah matang nih, Mas? Udah, ya nih proses ngangkat. Yo, udah yo. Oh, satu porsi isinya 3 ya, Mas? Ya, 3. Yup. Sama, Chef. Ini dalam hitungan menit aja udah langsung habis lagi, Mas ya? Iya, Paling cepat rekor berapa jam, Mas, habis, Mas? 2 jam. 2 jam? 2 jam. Berapa ratus porsi itu? Tuh sesi kedua 2,5. Mas Kanyep, ini yang di sini udah pesanan semua nih, Mas ya? Ya, udah pesanan semua ya. Pesanan orang semua ya. Ini pesanan naik pertama nih, Mas ya? Ya, naik pertama ya. Bilang kloter pertama lah ini ya? Ya. Ini habis ini langsung sikat lagi. Habis ini langsung naik lagi nih ya? Ya. Ini berarti 37 porsi Porsi, pertama? ya. Oke. Ini jagung manisnya. Ini kita pakai jagung manis. Per hari habis berapa nih? Ini jagung manis per kantong sih bisa nyampe 20 kantong. 20 kantong ya? Ya, 20 kilo. Lebih. Ini pakai kentang apa nih, Mas? Kentang dieng ini. Ini kentang dieng ya? Ya, Sehari habis berapa, Mas? 50 kilo. Wih. Mantap lagi, Pak. Ini baru 70. 10 ya? Ya. Ya kalau iganya ini berapa kali balik sih, Mas? Kita 2 kali 2 kali balik terus Iya. langsung diangkat? langsung diangkat ya. Udah matang nih, Mas? Udah, ya nih proses ngangkat. Yo, udah yo. Oh, satu porsi isinya 3 ya, Mas? Ya, 3. Mas Bubun. Yup. Sama, Chef. Ini dalam hitungan menit aja udah langsung habis lagi, Mas ya? Ya, Paling cepat rekor berapa jam, Mas, habis, Mas? 2 jam. 2 jam? 2 jam. Berapa ratus porsi itu? Tuh sesi kedua 2,5. Halo, assalamualaikum. Saya Budi AO. Saya pemilik daripada Iga Panggang Panglima yang di Gandaria. Dan ini sudah berdiri sejak tahun 2004. Awalnya dari 2004 di Jalan Panglima Pole 4 sama 7 tuh di corner. Nah, makanya saya namakan ini namanya Iga Panggang Panglima gitu. Jadi baru deh habis itu setahun kemudian dijual terus pindah ke sini, tapi namanya tetap Iga Panggang Panglima. Jadi waktu awal buka itu justru teman-teman yang support saya. Saya undang teman-teman komunitas saya dari harga 25.000. Saya nggak ada untung, tapi capek juga gitu kan. Pulang cuman bawa duit Rp1.000 dan lain sebagainya. Ya saya nyuci piring juga. Akhirnya ya saya tekunin terus saya lawan lah ini harus bisa saya gitu. Ternyata perjalanan itu membuahkan hasil. Jadi saya dulu ngambil sekolah di Australia. Itu saya ngambilnya IT waktu itu sekolahnya, jadi bertolak belakang sekali nih sama yang sekarang. Jadi pulang ke sini juga sempat kerja di perkantoran gitu, tapi kok kayaknya passion saya bukan di situ gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya sampai diledekin teman-teman, kok lu mau sih sekolah jauh-jauh terus lu begini gitu, karena dulu saya ngebakar gitu kan, saya motong daging ya sampai keringetan, sampai keringet segede-gede jagung gitu. Temen datang juga saya bilang maaf ya, saya bilang saya kerja dulu. Akhirnya ya
selama perjuangan saya itu ya ternyata saya lihat membuahkan hasil yang lumayan, akhirnya saya tekunin lah bisnis ini gitu sampai sekarang. Nah jadi waktu itu saya ditanya sama si chef ini, sama orang Greek waktu itu, lu bisa nggak bikin steak gampang, saya bilang, ribs yang susah, ya udah coba lu buat, dia bilang gitu. Udah saya buat, akhirnya dia kasih masukan ke saya, coba deh kasih bumbu ini. Nah cuman bumbu itu di sini mungkin sangat mahal ya, akhirnya saya coba cari, ini bumbu ini isinya apa sih gitu kan. Nah akhirnya ketemu nih. Nah begitu ketemu saya praktekin tuh, saya beli iga 5 kilo, saya masak dengan bumbu ini. Beli lagi besoknya, nah ketika orang tua, saudara pada bilang, udah ini enak. Ya udah akhirnya itulah yang saya pakai sampai detik ini. Jadi dulu selama saya buka ini, saya dulu punya cabang ada di Bintaro, di Kelapa Gading, sampai saya ke Bali. Nah akhirnya semua habis gitu. Nah apalagi kemarin nih COVID ya, jadi ini sempat tutup juga, karyawan saya pulangin gitu. Nah cuman tekad saya tetap bulat, ini harus saya perjuangkan karena kan ini sudah berdiri sejak lama ya, sayang kalau tiba-tiba ini hilang di telan bumi gitu kan. Akhirnya udah saya mulai lagi dari nol, saya bakar lagi, punya karyawan 1, nambah lagi 2, nambah lagi 3 gitu, karena ini yang awal ini harus saya pertahankan sampai kapanpun juga. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya sudah punya beberapa mitra ya yang ada di beberapa titik lokasi di Jabodetabek. Ya kalau menurut saya sih ya, kalau kita sudah yakin dengan produk kita harus tetap semangat dan memperjuangkan itu. Jadi jangan patah arang. Saya pun juga sudah berapa kali dihantam badai, tapi saya tetap berjuang gitu ya. Karena saya nggak mau usaha yang saya lakukan ini mati sia-sia gitu. Jadi tetap berjuang, apapun kendalanya, nanti kita belajar dari kendala-kendala itu dan kita akan tahu kesalahan kita di mana gitu. Jadi tetap semangat, harus saya tetap tekunin usaha ini gitu, apapun juga, dan harus saya awasin kan. Sampai sekarang detik ini pun saya masih ngawasin dapur, saya masih bungkusin daging, kadang jadi kasir, kadang ngepel, kadang nyapu, itu boleh ditanyakan ke karyawan. Jadi memang saya pun senang, jadi karena hobi, jadi ya itu dia lah. Ya lumayan ya, kalau setiap harinya tuh bisa laku 500 lah sehari. Di luar Sabtu Minggu ya gitu. Makanya kita di sini cuman buka 2 sesi, jadi setengah 12 sampai sehabisnya. Nah lalu sehabisnya itu mungkin sekitar ya kita bagi 250 porsi. Nah itu habis, kita break dulu. Anak-anak biar istirahat, biar beberes, bersih-bersih. Nah habis itu mungkin sekitar ya jam 4:30 kita buka lagi sesi yang kedua. Nah sesi yang kedua itu juga sebenarnya paling lama 6:30 habis. Jadi kita udah nggak ada sesi ketiga lagi karena ya bukannya nolak rezeki ya, cuman capek juga, kasihan karyawan, saya juga capek. Ya, jadi udah alhamdulillah segitulah. Ya, jadi dulu pernah sampai 3 sesi. Ya. Keteteran itu. Ampun-ampunan. Saya, karyawan saya. Jadi saya ditantangin sama karyawan saya. Pak, gaspol Pak, dia bilang. Oke, gaspol ya. Kita jual sampai kita masak sampai 700 ya. Akhirnya gaspol sampai 700. Begitu tutup pada gelepak semua tuh. Tapi udah itu cukup sekali. Nggak lagi deh, capek kasihan. Kapok ya Pak ya? Kapok ya. Invest ya banyak ya ke anak gitu, ke keluarga gitu kan. Tapi buat saya juga, saya udah invest ke karyawan saya. Jadi karyawan saya ini mereka kan punya gaji pokok, punya bonus. Nah itu bonusnya sangat besar buat mereka, karena saya juga sudah janji sama diri saya ke mereka bahwa kalau saya rame, kalian akan mendapatkan rezeki juga. Nah akhirnya di sini juga mungkin kalau bisa dilihat kan ada gerai lainnya di sini ya. Nah saya kan di sini nggak pakai nasi jualannya, tapi mereka itu bilang, Pak, Bapak kan nggak jualan nasi Pak, nasi kita yang jual deh, silahkan. Akhirnya saya sampai waktu itu sempat berkaca-kaca juga dari nasi. Akhirnya mereka bilang, Pak, saya bisa lebaran Pak, bisa beliin anak-anak baju. Jadi alhamdulillah ya udah nasi mereka yang jual aja, saya kasih ke mereka yang kerja di gerai itu gitu. Nah mereka pun, karyawan saya pun juga alhamdulillah mereka gaji pokoknya bisa dikirim ke kampung. Nah mereka hidup dari bonus. Alhamdulillah mereka bisa beli motor gitu ya, bisa nabung ya. Saya seneng aja ngeliat mereka juga berhasil gitu ya, bisa ngumpulin duit buat anak dan istrinya di kampung gitu. Ini kalau modal awal ini dulu saya seadanya banget. Meja nih, ibu saya punya pindahan rumah, dia punya pintu.
pintunya saya mintain, handle-nya saya copotin, saya makuin sendiri tuh, bikin kaki, saya taplakin ya. Terus udah gitu bangku seadanya. Nah piring-piring pun juga sama, yang ibu saya punya boleh dong saya pakai, akhirnya seadanya tuh piring ada berapa saya pakai gitu. Jadi semua itu ya ampun, paling modalnya nggak nyampe 10 juta kali. Yang mahal kan beli freezer aja waktu itu. Kalau yang lain-lainnya itu ibu saya semua, ini pakai ya kayak gitulah. Jadi seru sih gitu. Ini harga ini 99.000 plus kentang dan jagung. Itu saya udah 4 tahun lebih nggak naik-naik. Jadi dulu iga ini tulangnya panjang. Akhirnya saya menyiasatinya gimana ya, kalau saya naikin harga, waduh kasihan juga orang yang makan kan. Akhirnya tulangnya saya pendekin, saya potong. Toh tulang ini juga kan nggak ada dagingnya ya gitu. Jadi akhirnya saya siasatin, ya selama ini masih bisa di harga 99.000, ya kenapa enggak kan gitu. Jadi ya udah 4 tahun nggak naik-naik, tapi nggak apa-apa, saya happy-happy aja kok gitu. Saya bersyukur alhamdulillah ya, maksudnya sangat bersyukur sekali gitu. Dulu saya juga pernah mengalami seperti ini gitu. Waktu awal-awal dulu booming, cuman kan namanya usaha ya, ada naik turunnya ya. Nah ini sekarang ini kemarin setelah diterjang COVID, ya baru bulan November 2022 tuh mulai nanjak lagi. Nah sampai sekarang viral lagi seperti ini. Wah saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya juga terima kasih kepada tamu-tamu yang pengunjung yang sudah datang ke sini untuk antrian-antrian. Saya berharap ya iga panggang saya ini akan tetap ada sampai kapanpun juga, dan bisa ada di mana-mana gitu. Nah makanya saya sampai detik ini pun saya tetap turun tangan untuk menjaga mitra-mitra saya gitu ya, jadi agar mereka juga bisa bangkit ya. Jadi saya juga, bukan saya aja yang bangkit, mereka juga. Dan saya berharapnya itu tadi, ini akan tetap abadi sampai kapanpun juga, sampai anak cucu saya lah gitu. Segini satu porsinya harganya 99.000 nih guys. Kita cobain yang gede banget nih. Bismillah. Sabar. Tadi pas gigitan pertama tuh dagingnya langsung lepas guys. Dia nggak ada perlawanannya. Enak banget dagingnya, lembut, empuk. Terus dia aroma smoky-nya juga kuat banget nih. Makan guys, sampai belepotan. Wow. Mantap. Jadi dia tambahin black pepper tuh, tambah ada asin, gurih, sama ada wanginya guys. Dan ada pedes-pedesnya dari aroma black peppernya ini. Kentang ya. Kentang sama dagingnya guys. Sikat. Bismillah. Oke. Nah, sambil kita mau ngabisin di balik layar. Oke, rasanya oke banget. Ini dagingnya juga empuk banget, dan dia memang daging lembut banget, dan aroma smoky-nya juga mantap. Ratingnya kalau menurut gue dari 1 sampai 10 ini nilainya 9/10 guys. Oke. Langsung ngabisin lagi nih guys ya.